tentang serigala Natal. Kita sering mendengar istilah domba Natal diperankan oleh anak-anak sekolah minggu. Tetapi kita akan melihat 5 sifat jahat dari serigala Natal di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita harap itu tidak ada dalam diri kita ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita ikuti penjelasannya dengan keyakinan. Terang itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan Yesus pernah mengatakan seorang itu sebagai serigala. Satu ungkapan karena begitu jahat dan begitu kejam dan dikatakan hendak membunuh Tuhan Yesus. Dia adalah Herodes Antipas. Tapi yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah Herodes Agung yang tidak lain adalah ayahnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu Raja Herodes Agung memerintah di Yudea. Dalam rangkaian kisah ini, ada 5 sifat jahat, dan kita mulai dengan sifat jahat yang pertama, yaitu curiga. Dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan demikian. Orang Majus datang dan bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal ini, dia tahu bahwa dia adalah penguasa tertinggi di Yudea pada waktu itu. Dan ketika dia mendengar orang Majus mengatakan, Raja yang dilihat bintangnya di timur dan dilahirkan, Herodes langsung curiga. Siapa atau di mana ada raja yang baru dilahirkan? Dan dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Istilah terkejut di sini dari bahasa Yunani tarasso yang berarti gelisah, yang berarti dalam bahasa Inggris dikatakan trouble atau deeply disturbed, ya, terganggu dengan sangat dalam. Raja Herodes, dia bukan orang Yahudi, dia adalah keturunan dari Edom, dan dia sebenarnya tidak terlalu diterima oleh orang Yahudi, karena dia bukan keturunan orang Yahudi, dan juga istrinya juga bukan orang Yahudi. Jadi sifat pertama yang ada pada Raja Herodes adalah curiga. Kemudian sifat yang kedua, dari curiga muncullah sifat yaitu rencana jahat, ya, dalam pikiran yang jahat. Dalam pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Orang yang curiga dan mempunyai pikiran jahat, tiba-tiba dia tertarik dengan nubuatan para nabi. Dan mereka mengatakan bahwa akan muncul pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Maka berkatalah kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Setelah dia memanggil para ahli kitab, para ahli Taurat, kemudian dikatakan dalam ayat 7, diam-diam dia memanggil para Majus. Jadi ini rencananya makin tersusun, ya, dengan rapi. Dipanggil dan ditanya supaya dia bisa mengetahui di mana, ya, bayi itu Mesias itu dilahirkan, dan melalui petunjuk bintang. Orang yang memiliki kecurigaan, orang yang memiliki pikiran jahat, dia menyikapi tentang bintang yang menunjukkan jalan kepada bayi itu dengan cara yang berbeda. Orang Majus adalah orang yang tulus hati. Orang Majus melihat bintang untuk datang kepada bayi itu untuk menyembah dia. Herodes melihat, mencari petunjuk bintang untuk bisa membunuh. Jadi setelah curiga, yang kedua adalah pikiran jahat untuk merencanakan yang jahat. Lalu kemudian sifat jahat yang ketiga, itu adalah dusta. Dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Di hadapan orang Majus yang tulus hati ini, Herodes mengatakan sesuatu yang tidak benar, bahwa dia mau datang untuk menyembah bayi itu. Tentu hal ini tidak benar,
Karena buktinya dia bukan mau menyembah, tapi dia mau membunuh bayi itu. Orang yang memiliki curiga, memiliki pikiran jahat, maka dia mulai merancangkan dusta supaya dia bisa menyingkirkan orang lain yang menjadi saingannya pada waktu itu. Padahal masih bayi ya, Tuhan Yesus pada waktu itu adalah bayi. Tetapi Herodes merasa sangat-sangat terganggu dengan apa yang orang Majus cari. Dari curiga, kepikiran jahat, rencana jahat, kemudian dusta. Jadi, dosa yang pertama membuka kepada dosa yang lain. Kejahatan dari sifat curiga menuju kepada dusta. Ini adalah cara kerja dari dosa yang sering mungkin kita alami. Nah, orang Majus mencari petunjuk lewat bintang, dan Herodes juga mencari petunjuk lewat bintang. Orang Majus menemukan Yesus, dan Herodes dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus karena hatinya jahat, pikirannya jahat, penuh dengan kecurigaan, dan juga dusta. Kemudian sifat yang berikutnya adalah kemarahan, yang sudah tingkatannya adalah geram, dalam ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, dan seterusnya. Istilah marah di sini dari kata Yunani, tumo, itu dalam Kolose 3:8 juga dikatakan kata yang akar katanya sama, yaitu tumos, itu selain anger atau marah, disebut juga dengan geram. Jadi marah yang menjadi-jadi karena sesuatu hal. Dari curiga, rencana jahat, melakukan dusta, dan marah. Ini adalah cara kerja dari dosa. Nah, saudaraku, kemarahan ini siapa saja orang bisa menjadi marah. Tapi kalau marah kita menjadi berdosa, marah kita menyebabkan kita berdosa atau juga orang lain berdosa, kita harus hati-hati karena ini adalah sifat dari Herodes, sifat yang jahat. Kemudian sifat yang kelima, dari marah dia melakukan yang sangat keji, yaitu membunuh. Kita bisa baca dalam pasal 2 ayat 13 dan juga 2 ayat 16. Malaikat Tuhan memperingatkan kepada Yusuf untuk segera menyingkir ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi itu. Dan kenyataannya memang demikian. Herodes membunuh semua bayi yang usianya di bawah 2 tahun dan dikatakan itu di Bethlehem dan di wilayahnya, di sekitarnya. Disebut istilah Horion, itu berarti sampai di seluruh bagian pinggir-pinggir di Bethlehem pun semua anak di bawah 2 tahun semuanya dibunuh oleh tentara dari Raja Herodes, dan otaknya sendiri adalah Herodes. Nah, saudara-saudara, kita lihat 5 sifat jahat di sini. Curiga, rencana jahat, dusta, kemarahan, dan membunuh. Herodes, faktanya, namanya itu artinya hero, ya, satu sifat kepahlawanan. Jadi dari namanya sebenarnya artinya itu baik. Dan kalau kita lihat dalam fakta sejarah, Herodes itu dia membangun kota Kaisarea dengan begitu luar biasa dengan pelabuhannya. Kemudian dia membangun istana Herodes, dia membangun bait Allah. Dia juga mempunyai banyak istri dan banyak anak. Tercatat dia punya 10 istri, dia punya 9 putra, dan dia punya 5 putra dari 8 istri. 2 istri yang terakhir itu kemungkinan besar adalah sepupunya dan keponakannya, tidak tahu anaknya berapa. Lalu kemudian menjelang kematiannya, ini ya sikap akibat dari sikap jahat. Menjelang kematiannya, dia membunuh istrinya, salah satu istrinya, dan dia juga membunuh 3 anaknya yang dicurigai hendak menggeser kekuasaannya. Tidak lama kemudian setelah itu, Herodes pun mati. Kemungkinan dia mati 4 sebelum Masehi atau 1 sebelum Masehi. Jadi tidak lama setelah Yusuf dan Maria beserta Yesus pergi ke Mesir. Sifat serigala itu tidak bisa disaingi, penuh dengan dengki, curiga tingkat tinggi, kemudian dia akan tega untuk menghabisi orang-orang yang terdekatnya, keluarganya saja dibunuh, apalagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika marah itu menjadi sangat mengerikan, menjadi geram, dan kalau perlu, membunuh. Nah, saya tidak heran, makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada anaknya Herodes Agung ini, Herodes Antipas, katakan kepada si serigala itu, karena dia mau membunuh Tuhan Yesus. Apakah dalam diri kita ada sifat-sifat jahat seperti Herodes?
Kalau ada, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Kita yang curiga, kita yang punya pikiran-pikiran jahat, kita yang berdusta, kita yang pemarah, kita yang bahkan mungkin pernah membunuh baik secara langsung maupun dengan kata-kata kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus karena Dia datang ke dunia ini untuk kita orang yang berdosa. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya sekedar merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang pertama, tapi kita juga harus menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang akan mengadili. Dan kita harus selalu siap. Maka saudara, semua yang jahat dalam diri kita, mari kita matikan, supaya manusia lama itu, perbuatan daging, perbuatan jahat itu, mati bersama dengan kematian Yesus, dan manusia baru, yaitu yang tidak curiga, yang penuh dengan pikiran yang baik, yang rohani, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan kesabaran, pengendalian diri, dan tidak mau menyakiti sesamanya. Itu kita miliki sebagai manusia baru, ciptaan baru, yang sudah meninggalkan semua yang lama. Jangan kita lupa satu hal ini. Kita adalah domba. Domba itu berbeda dengan kambing, apalagi dengan serigala. Dombalah yang siap untuk menantikan Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah itu. Dia juga adalah gembala agung yang akan datang untuk menjemput kita semua domba-dombanya. Ya, inilah yang menjadi perenungan kita untuk menjelang akhir dari tahun ini, merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan saya harap semua sifat jahat dari serigala ini tidak ada lagi dalam kita menutup akhir tahun 2018 ini. Saudaraku, ada satu pengumuman sebelum mengakhiri video ini. Minggu depan tanggal 20 Desember atau 21 Desember, hari Jumat atau hari Sabtu, kami akan upload satu lagu Natal yang merupakan ciptaan kami. Dan kami berharap lagu ini boleh jadi berkat bagi Anda mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun ini. Lagu ini judulnya Immanuel dan akan di-medley dengan lagu Natal yang sudah lama. Apa lagunya? Ya, nanti minggu depan. Maka Anda yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini supaya boleh mengikuti baik sharing firman, baik pengajaran-pengajaran, dan juga lagu-lagu yang kami ciptakan, yang Tuhan berikan, supaya itu boleh memberkati Anda. Maka Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah gembala kita, Dia akan datang pada kali yang kedua. Dia sangat mengasihi domba-dombanya, dan Dia datang untuk kita yang berdosa ini. Datang padanya, minta ampun, supaya kita siap untuk menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Karena Dia sangat-sangat mengasihi Anda dan mengasihi saya. Maranatha.